application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah dengan latar belakang juga merah-merah gitu ya. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Ya, kita tahu bahwa kampanye pemilu itu dimulai dari kemarin tanggal 28 November ya sampai tanggal 10 Januari. Sebelumnya ada deklarasi ya dari 3 pasangan calon ini untuk melakukan berkontribusi lah dalam pilpres yang apa gitu ya, yang jujur, adil, tidak saling menjelek-jelekan dan lain-lain lah kira-kira gitu ya. Tapi pada tanggal 27 bahkan ya tanggal sekitar 26-27 gitu ya, saya sudah dapat banyak WA ya yang isinya justru kampanye hitam. Ya, black campaign. Black campaign adalah kampanye yang menjelek-jelekan gitu ya. Sebenarnya sebelumnya juga banyak gitu, tapi ini benar-benar terorganisir ya. Nah, saya kasih lihat ya nih ya, ini WA yang banyak saya terima ya. Kalau Anda lihat di atasnya forwarded many times, artinya orang ini mengirimkan, bahkan sebelumnya juga dia dikirimi oleh orang lain begitu banyaknya. Dan lucunya orang percaya sama ini. Padahal yang menerima WA ini orang-orang pintar gitu ya. Tapi karena emosinya, dia lebih mendukung paslonnya dan dia tidak suka paslon yang lain. Misalnya dalam hal ini yang diserang adalah Prabowo Gibran. Maka dia percaya ini. Nah inilah ya netizen kita gitu ya. Kualitasnya ya memang seperti itu. Susah deh ya. Makanya banyak yang dimakan oleh kampanye hitam seperti ini. Saya sih berharap yang menyebarkan hal-hal seperti ini ya dipegang aja orangnya, kena undang-undang ITE gitu ya. Sebel saya ngelihatnya gitu ya. Oke lah, di sini kita lihat ya WA-nya ya. Saya cepat aja ya karena ini panjang nih ya. Anda nonton sampai akhir sehingga Anda tahu ini duduk persoalannya seperti apa. Di sini judulnya adalah Kapolri dan Wakapolri kompak sokong Gibran. Oke. Di sini intinya sejumlah perwira di jajaran kepolisian RI mengaku tidak nyaman dengan manuver Kapolri Listio Sigit Prabowo yang berupaya untuk membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi nanti misalnya kalau Prabowo dan Gibran menang, nanti tuduhannya seakan-akan ya betul tuh karena dibantu sama Polri gitu. Ya kan? Jadi seakan-akan sudah di framing gitu. Ya, bahwa kalau Prabowo Gibran menang ya itu karena kecurangan, karena dibantu oleh kepolisian. Oke lah, itu analisa saya ya. Oke. Sumber yang dekat dengan pimpinan Polri mengaku mendapatkan laporan bahwa beberapa jenderal bintang 3 merasa bingung dengan sikap Kapolri yang menggerakkan sejumlah kepala satuan wilayah di internal Polri untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran. Ia menjelaskan terjadi kegalauan yang dialami para perwira tinggi. Ia menyebut nama Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri yaitu Komjen Ahmad Doviri yang mengaku bingung dengan sikap keberpihakan Kapolri. Dia dalam hal ini Irwasum ingin maju dalam hal mencegah keberpihakan, namun ternyata beberapa temannya juga telah dikondisikan, ujarnya. Selain Irwasum, lanjutnya ada juga Kabar Reskrim Komjen Wahyu Widada juga mengatakan tidak nyaman. Sama seperti Doviri, Wahyu juga berkeluh kesah, namun tidak bisa melakukan banyak hal. Ada juga Gubernur PT IKA Irjen Niko Afinta. Niko ini merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di Jawa Timur karena dia kan pernah jadi Kapolda di sana. Oke.
Sumber ini menceritakan bahwa apa yang terjadi di Jawa Timur, operasi pemenangan Gibran Jatim, diduga melibatkan 18 Polres, termasuk di wilayah Madura. Upaya untuk pemenangan Gibran itu langsung ditangani oleh Wakapolda Brigjen Ahmad Yusef Gunawan, beserta Dirlantas Polda Jatim Kombes Komarudin dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Royce. Menurut sumber tersebut, Wakapolda Jatim yang sempat ditemuinya mengaku tidak kuasa menolak. Karena jika menolak maka akan diganti. Jadi curhatan mereka sama, kalau mereka tidak dijalankan akan diganti. Itulah yang membuat mereka tidak nyaman. Karena tidak jalan akan diganti. Tidak hanya di Jatim, sumber tersebut juga mendapatkan laporan bahwa upaya serupa juga dilakukan di wilayah Polda lainnya. Ia juga mencontohkan di Sumatera Utara yang langsung ditangani oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Jadi di Sumatera Utara itu Kapoldanya dalam tanda kutip bukan Pak Agung. Dalam hal ini Irjen Agung Setia Imam Effendi, tetapi Wakapolri Agus Andrianto yang khusus ditugaskan oleh Kapolri untuk menggarap di Sumut. Wih, jadi ini konspirasi tingkat tinggi, jenderal-jenderal gitu ya. Maka di Kapolres setempat goyang juga. Karena posisi yang tidak nyaman itu tadi, jelasnya. Sumber tersebut menyatakan bahwa sebenarnya di internal Polri juga terbelah. Namun pihak yang tidak mau ikut mendukung Gibran tidak bisa juga mencegah manuver Kapolri. Jadi Kapolri ini difitnah ini. Kenapa saya bisa bilang gitu? Nanti tunggu dulu ya. Selain itu, tidak semua Kapolda yang diberikan instruksi membantu pemenangan. Yang menarik, yakni instruksi tersebut tidak bersifat terbuka. Misalnya, Kapolda X, silakan Anda ke rumah dinas saya, disitulah perintah diberikan. Jadi nggak diumumkan, satu persatu dipanggil kira-kira. Ia mengatakan sebenarnya hanya orang-orang kepercayaan Kapolri yang aktif mengkonsolidasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Dan menariknya di internal polisi yang diwacanakan adalah Gibran, bukan Prabowo. Sedangkan di TNI yang diwacanakan Prabowo, sehingga menjadi klop kepentingan untuk menggerakkan TNI Polri untuk memenangkan Prabowo Gibran. Jadi ini yang dikampanyekan hitam juga TNI ini, ya, astaga. Nah, dari situ saya tanya kepada orang-orang yang mengirim itu, ini tulisan siapa? Ya nggak tahu. Nah, Anda percaya? Percaya. Loh, kok Anda percaya sama gini? Penulisnya nggak jelas, ya pasti nggak mau nulis namanya lah. Anak kecil juga bisa bikin karangan seperti ini. Kalau nggak ada yang nama jelasnya, kok Anda percaya? Kan Anda orang pinter. Ya pokoknya saya percaya aja. Nah kan capek kan sama orang-orang kayak gini gitu ya. Oke deh. Nah, kemudian saya dapat hal seperti ini dari teman saya yang salah satu bekas pemegang saham lah, sebut saja demikian ya, dari Tirto. Nah, karena ada ternyata e-books ya yang beredar judulnya Lupakan Netralitas, Korbankan Rekan Sejawat. Seakan-akan ini merujuk ke institusi Polri yang mau melupakan netralitas, bahkan teman-teman sejawatnya mau dikorbankan. Nah, Tirto ya, tirto.id ya, ini salah satu media massa mainstream juga ya. Dia membantah bahwa e-books ini ternyata di e-book itu ditulis yang mengeluarkan tirto.id dan Kurawal. Maka Tirto ini membantah bahwa ini adalah buatan Tirto. Hebat ya, sampai mencatut nama Tirto. Nah ini Kurawal dan Tirto ya memberikan rilis penjelasan bahwa ini adalah penyebaran hoax ya. Penyebaran hoax dan manipulasi informasi adalah praktek pengecut, ya. Nah, jadi dia klarifikasi di sini nih, ya. Di sini katanya Yayasan Kurawal menghimbau seluruh pihak untuk menjaga integritas proses pemilihan umum. Kami juga mengajak seluruh pihak agar turut aktif menyebarkan informasi yang valid dan mencerdaskan untuk memampukan publik menentukan pilihan dengan kesadaran penuh dan tanpa intimidasi, termasuk ketika memilih untuk tidak memilih. Nah, di sini dokumen berjudul Melanggengkan Dinasti Jokowi
lupakan netralitas, korbankan rekan sejawat. Di situ jelas ya, ada gambar Pak Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran, ya, ada Wakapolri, bukan Wakapolri itu, kalau di situ Kapolri ya, Pak Listio, ada Prabowo dan seterusnya, dan ada yang pakai lambang burung itu sebelah kanan itu seragamnya Polri, sebelah kiri TNI. Wih, jadi TNI juga difitnah gitu ya. Nah, jadi di sini dokumen e-books itu mengatasnamakan Yayasan Kurawal dan Tirto.id, beredar masif di media sosial ya, dan di grup WhatsApp seperti yang saya terima gitu ya. Jadi yang saya terima itu cuman menuliskan cuplikannya lah ya. Nah, para pembuat konten itu telah mencatut nama dan logo Yayasan Kurawal ya, termasuk Tirto.id. Kurawal menegaskan bahwa tidak pernah membuat dan menerbitkan dokumen itu dan tidak bertanggung jawab atas akurasi informasi yang tercantum di dalamnya. Dan mereka mengecam pihak yang telah menyalahgunakan nama Yayasan Kurawal. Kami juga mengutuk praktek pengecut dalam bentuk manipulasi informasi dan penyebaran hoax. Ya, Tirto juga memberikan klarifikasi di Twitter bahwa Tirto tidak pernah membuat e-book tersebut dan tidak ada kerjasama dengan Kurawal. Ya, setiap e-book Tirto ada artikelnya dan sampai sejauh ini redaksi Tirto tidak pernah membuat e-book dengan isi dan judul seperti terlampir. Redaksi Tirto pasti akan melakukan cover both side dalam setiap produk jurnalistik. Kalau ini kan enggak, cuman diserang Polri dan TNI-nya, enggak ada cover both side. Konten e-book tersebut tayang 13 Oktober. Jauh-jauh hari, ya. Tapi saya baru dapatnya ya 2-3 hari yang lalu. Padahal deklarasi Gibran itu, ya, 24 Oktober, ya. Astaga. Jadi sebenarnya saya juga terlambat tuh mendapatkan kampanye hitam itu. Itu sudah tayang lama itu sebenarnya. Dari sisi timeline juga tidak logis, ya kan? Karena e-book itu beredar 13 Oktober, padahal deklarasi Gibran baru 24 Oktober. Sudah jelas ya, kampanye hitam ya. Karena itu terbit sebelum Prabowo Gibran jadi, ya kan? Udahlah. Kalau masih nggak ngerti juga, Anda benar-benar bebek dungu. Nah, kemudian di sini Tirto juga menegaskan lagi hati-hati hoax dan penipuan. E-book yang mengatasnamakan Tirto dan Kurawal soal isu melanggengkan dinasti Jokowi dengan judul lupakan netralitas, korbankan rekan sejawat maksudnya ya, yang beredar masif di media sosial dan grup WhatsApp adalah hoax. Redaksi Tirto tidak pernah menerbitkan artikel yang dikemas dalam bentuk e-book sebanyak 22 halaman ya. Sama sekali bukan produk jurnalistik yang diproduksi oleh Tirto. Masih nggak jelas. Nah, ini halaman depan dari e-book itu ya. Wah, apa itu? Kawal fakta, melanggengkan dinasti Jokowi, ada logo Tirto ID, ada Kurawal Foundation atau apa gitu ya. Ini yang dimaksud ya e-booknya. Nah, di situ banyak cerita lah mengenai operasi pemenangan Prabowo Gibran melewat BPK di bawah kendali Pius Lustrilana. Wih, hebat nih, yang bikinnya serius nih ya. Nah, kemudian persis seperti WA yang saya terima itu di bawah itu ada tulisan mereka yang resah dengan ketidaknetralan Kapolri. Itu ada beberapa orang, kalau Anda lihat ini kecil sih ya. Adalah Komjen Ahmad Doviri, ada Komjen Wahyu Widada yang sekarang Kabar Eskrim, dan Gubernur PTIK Irjen ini siapa itu? Niko Alvinta ya. Jadi jelas ya, ini mau memecah belahkan ini juga nih ya, Polri. Oke. Kemudian apalagi? Ada operasi khusus untuk meloloskan PSI pada pemilu 2024 sekaligus memenangkan Prabowo Gibran. Wah, ceritanya panjang gitu ya, nggak usah saya baca, nanti nggak kelar-kelar ini konten. Kemudian ada keterlibatan Pak Pratikno ya dalam usahanya mengkondisikan NU dan Merah. Woi. Nah, ini kompaknya Kapolri dan Wakapolri yang dianggap sebagai biang untuk membuat Polri tidak netral gitu seakan-akan. Wah, ini ceritanya luar biasa. Nah, kemudian dikatakan sini netralitas hanya slogan. Prabowo atau tidak sama sekali. Wah, ini kan benar-benar menjurus gitu ya supaya orang tambah benci kepada Pak Prabowo.
Nah, di sini diceritakan juga kengototan Kapolri dalam mendukung suksesi kemenangan Prabowo berdampak negatif ya di internal Polri lah ya. Luar biasa ini hoaxnya ya. Nah, ini juga tentang apa ya? Gejolak di internal Polri-nya diceritakan di sini. Buset. Nah, ini ada strukturnya. Nah, di situ di atas seakan-akan Presiden Jokowi nih ya. Itu ada Kaisang yang sekarang jadi ketua PSI, sebelah kanan ada Prabowo Gibran. Seakan-akan Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada Kapolri dan Pak Pratikno. Ya. Luar binasa. Ini juga seakan-akan mau mengatur apa itu Bawaslu lah, KPU, itu urusan Pak Pratikno. Sedangkan Kapolri apa ya, mengkoordinir jenderal-jenderal, Kapolda semua supaya memenangkan Prabowo Gibran. Ya, luar biasa. Ini benar-benar fitnah yang luar biasa. Ya. Kemudian ada lagi bahwa Jokowi ketemu CEO TikTok untuk mengkondisikan algoritma pemenangan Prabowo Gibran. Wah, jadi ada kerjasama sama TikTok nih ya. Luar biasa. Ada juga tim senyap, perusak demokrasi, pengacau tatanan bangsa. Kita lihat di situ tuh ada Pak Prabowo saling hormat dengan Pak Listio. Iya, ada tim senyap katanya. Nah, di bagian akhirnya itu Anda lihat tuh logo tirto.id dan Kurawal. Jadi kalau orang baca seakan-akan, ini dokumen jurnalistik gitu. Padahal kalau Anda ngerti dokumen jurnalistik, pasti ada cover both side. Jadi kalau dia bilang, Listio begini, pasti Listio juga diwawancara. Ini nggak ada, ini satu arah. Maka itu bukan dokumen jurnalistik, meskipun ada logo tirto.id dan ada Kurawal Foundation. Oke, jadi itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Jangan cepat percaya sama hal-hal seperti ini. Ini adalah kampanye hitam. Kalau Anda masih percaya sama ini, nggak peduli siapapun Anda benar-benar bebek dungu. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.